Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jos. Ntar ya sambil nunggu yang lain. Halo Pak, halo. Wah, bajigur, Pak Masawan. Nang di. Jogja, Mas. Ini Amikom Iya di Jogja. ngajar SI. Sadis, sadis. Dari kapan, Mas? Mas, Dari kapan di sana? Jumat balik. Oh, pantas. Sakit ya. Kan Maaf belum ya, belajar Amikom tadi kuliah. ya. Selamat sore Pak. Saya kira kemarin jadi ke kampus. Pak, mau nanya Pak. Siapa? Nana Pak. Siap, Mas Nana. Kenapa, Mas Nana? Udah nggak sabar nih Pak mau sidang-sidangan. Iya, 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 iya. Siap. Ya, Nanti ada ada. beberapa nih itu diperbaiki dulu, ada halaman dan sebagainya sebelum sidang itu diperbaiki dulu ya. Oke, siap. Saya bukannya mau menunda-nunda punya Mas Nana, tapi ada beberapa item yang memang perlu Mas Nana ketahui dulu. Coba dibaca dulu. Mas Doni juga akhirnya belum itu. Baru yang Iya Pak. daftar ini Mas Rifki nih. Mas Rifki sama di sini. Gitu ya, Mas Nana. Santai aja. Nanti saya kasih tahu. Tenang aja. Saya ada sesuatu buat Mas Nana. Waduh, jadi enak nih Pak. Tenang aja. Ini lagi di mana nih Mas Nana? Masih Sampai di ngabarin kantor Pak. akademik loh. Luar biasa, luar biasa. Ya, kirain saya ada kendala Pak. Enggak. Ya, ya kan kayak waktu itu Bapak kan tiba-tiba Enggak. kan berduka. Takutnya itu doang. Iya, iya. Oke, nggak problem. Nggak masalah. Sering diingetin nggak apa-apa. Ya, maaf ya Pak. Ya, santai Mas. Mas Doni, silakan itu titipin itu sama Mas Maman itu ada di Jogja itu. Mas Doni, Mas Doni monitor. Don.
Monitor dan Mas Doni, Mas Doni. Mohon maaf Pak, baru di jalan. Guys, Nanti aja kalau ngobrol ke jam tengah 6 sampai rumah. ya ya. Saya ada perlu tadi ya. Ya ku maman kuwi nang Jogja kuwi nang Amikom kuwi. Iya Pak, ya ya udah ngobrol, udah ketemu. Oh ya Insya wis. Allah. Oh, ya insya Allah secepatnya dikirim. Siap, siap, siap. Fajar mau pulang itu, Pak. Hah? Fajar. Ngobrol Mas Fajar. Mau pulang ke mana Mas Fajar? Saya tak absen dulu. Absen dulu. Saya mau capture dulu yang bisa open cam. Monggo, semua monggo. Saya mau capture dulu. Asia. Siap. Iya tuh. Kencing sembarangan di Reza. Yo, Dang, yang bisa open cam silakan. 3. Cek. Cek, di sini, Cek. Oh, pakai nih camnya. Biar beda. Nah, 3, 2, 1. Cek. Tahan. Tahan. Ini ujian. Yowis. Sun. Oke, terima kasih. Delapan 27 280. Saya absen dulu. Banyakan TI ini ya? TI. Forma. Abdullah Raono. Atta Esa ada. Doni Wahyu ada. Fadli Raono. Modiaro. Fajar Kurniadi. Leoni Firdaus. Leoni. Praono, Nana ada, Reza, Ridwan Prasetya, Ridwan, Praono, Rifki Aldi, Modar, Singgi, belum ada, Haba, apa mas? Maman ada. TI selesai. IF. Ada Adit ya? Adit. Gesta. Urung pada. Saya ada, Pak. Produk. Siapa? Saya ada, Pak.
Tadi Hah? manggil itu Pak. Tadi Bapak manggil saya kan. Oh, Haba. Baru masuk. Iya, mohon maaf Pak. Tadi agak salah Pak. Oke. Sih kayaknya nggak ada ya. Adinda nggak ada. Fahmi ada Fahmi. Muhammad Soleh. Siap. Mas Adit mau presentasi nggak? Sudah siap belum? Boleh, Pak. Boleh. Silakan. Pak, Kita. sebelumnya saya ganti judul nggak apa-apa ya, Pak? Hah? Sebelumnya saya ganti judul, Pak. Ganti judul Iya, atau belum ada judul? udah. Kemarin kan judul lain, tapi itu Rabu kemarin saya ganti judul, Pak, karena lebih cocok judulnya gitu. Ya wis. Benar. Udah kelihatan, Pak? Yuk, kelihatan. Silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. kenalkan saya Aditya Duta Ramadan dari Prodi Informatika. Ingin presentasi tentang pendidikan anti korupsi terhadap perilaku mahasiswa di perguruan tinggi. Di presentasi kali ini ada beberapa poin pembahasan, yaitu ada definisi korupsi, pengaruh pendidikan anti korupsi, kendala, solusi, dan saran. Selanjutnya ada definisi korupsi. Korupsi adalah sebuah gejala yang merusak dan merayap dalam struktur sosial dan politik suatu negara. Ini merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga moral dan sosial masyarakat. Faktor-faktor pendorong korupsi ini itu adanya sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lemah, yang mana lemahnya sistem pengawasan yang memungkinkan praktik-praktik korupsi berkembang tanpa hambatan. Selanjutnya, ada faktor dari dampak korupsi terhadap pembangunan yang mengakibatkan korupsi menghambat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya, ada dampak korupsi yang dari dampak segi ekonomi. Negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Untuk dampak bisnisnya, korupsi meningkatkan biaya operasional perusahaan dan menciptakan ketidakpastian dalam iklim bisnis. Selanjutnya ada strategi pemberantasan korupsi, yaitu ada strengthening anti-corruption institution, yang itu menguatkan lembaga-lembaga anti korupsi untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap korupsi. Lalu ada meningkatkan kesadaran dan etika, yaitu meningkatkan kesadaran akan etika dan moral di masyarakat untuk mengurangi praktik korupsi.
Selanjutnya ada strategi partisipasi aktif masyarakat, yaitu untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan praktik korupsi. Lalu dari strategi reformasi hukum, itu melakukan reformasi hukum untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap pelaku korupsi. Selanjutnya ada pengaruh pendidikan anti korupsi. Peran pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi itu pendidikan anti korupsi bertujuan untuk membentuk perilaku mahasiswa yang berintegritas, transparan, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, menyediakan pengetahuan dan keterampilan untuk mengenali, mencegah, dan melaporkan tindakan korupsi. Untuk dampak atau implikasi untuk masa depan, pendidikan anti korupsi mempersiapkan mahasiswa sebagai agen perubahan yang berintegritas dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan transparan. Selanjutnya, kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan inklusif melalui praktik yang etis dan akuntabel. Dampak pendidikan anti korupsi terhadap perilaku mahasiswa itu ada perubahan perilaku yang signifikan. Yang pertama ada peningkatan kesadaran etis yang dimana mahasiswa lebih peka terhadap nilai-nilai moral dan pentingnya kejujuran dalam berbagai konteks. Selanjutnya, keberanian untuk melaporkan korupsi. Meningkatnya kemauan untuk mengungkap praktik korupsi yang mereka saksikan. Lalu ada partisipasi aktif dalam kegiatan anti korupsi, yang dimana terlibat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi di lingkungan kampus dan masyarakat. Selanjutnya ada dampak pendidikan anti korupsi terhadap perilaku mahasiswa. Mahasiswa lebih cenderung menolak praktik curang dan mendemonstrasikan komitmen yang kuat terhadap integritas pribadi dan profesional. Selanjutnya ada kendala. Kendala ini dihadapi dalam pendidikan anti korupsi. Meskipun pendidikan anti korupsi memiliki banyak manfaat, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasinya di perguruan tinggi. Yaitu yang pertama ada keterbatasan kurikulum. Tantangannya, pendidikan anti korupsi seringkali tidak terintegrasi dalam kurikulum wajib. Diprioritaskan lebih rendah dibandingkan mata kuliah lain yang dianggap lebih relevan. Selanjutnya ada tantangan pendidikan anti korupsi seringkali hanya tersedia sebagai mata kuliah pilihan. Dampaknya, pendidikan anti korupsi tidak mendapatkan perhatian cukup. Terus, ada pentingnya integritas dan kejujuran kurang diutamakan dalam pendidikan tinggi. Solusinya itu ialah integrasikan pendidikan anti korupsi dalam kurikulum wajib. Selanjutnya ada tingkatkan kesadaran dan dukungan manajemen perguruan tinggi terhadap pendidikan anti korupsi. Selanjutnya, kendala yang kedua adalah kurangnya sumber daya, yang dimana tantangannya kurangnya tenaga pengajar yang kompeten di bidang anti korupsi. Lalu ada materi pembelajaran yang kurang memadai dan tidak mendalam. Yang ketiga, ada keterbatasan akses terhadap bahan dan dampaknya, mahasiswa tidak mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang korupsi. Selanjutnya, kualitas pengajaran yang kurang efektif dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Solusinya yaitu pelatihan bagi dosen untuk meningkatkan pemahaman tentang isu korupsi. Kemudian penyediaan bahan ajar yang memadai dan terkini. Selanjutnya ada kolaborasi dengan lembaga anti korupsi untuk memperkaya materi pembelajaran. Yang ketiga, kendalanya itu adalah rendahnya kesadaran. Tantangannya, mahasiswa menganggap mata kuliah anti korupsi tidak relevan dengan jurusan mereka. Dosen kurang memahami pentingnya pendidikan anti korupsi dan tidak memberikan dukungan yang cukup. Dampaknya, minat dan partisipasi mahasiswa dalam kelas anti korupsi itu rendah. Dan juga dosen tidak berinisiatif memasukkan topik anti korupsi dalam pengajaran mereka. Solusinya yaitu adanya kampanye untuk meningkatkan kesadaran di kalangan mahasiswa dan dosen. Selanjutnya ada pemerintah dan lembaga terkait mendorong perguruan tinggi untuk mengintegrasikan pendidikan anti korupsi. Kemudian adanya pelatihan bagi dosen dari berbagai disiplin ilmu tentang pentingnya pendidikan anti korupsi. Selanjutnya ada solusi. Solusi untuk meningkatkan efektivitas pendidikan anti korupsi. Yang dimana dari kendala keterbatasan kurikulum, solusinya ini untuk integrasi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum wajib dan tindakan kesadaran dan dukungan manajemen perguruan tinggi terhadap pendidikan anti korupsi. Selanjutnya, dari kendala kurangnya sumber daya, solusinya untuk penyediaan bahan ajar yang memadai dan terkini dan juga mengadakan kolaborasi dengan lembaga anti korupsi untuk memperkaya materi. Dan juga adanya rendahnya kesadaran yang dimana solusinya itu untuk membuat kampanye untuk meningkatkan kesadaran di kalangan mahasiswa dan dosen. Juga pemerintah dan lembaga terkait mendorong perguruan tinggi untuk mengintegrasikan pendidikan anti korupsi. Kemudian ada saran. Sarannya yang pertama,
integrasi sebagai mata kuliah wajib, yaitu pendidikan anti korupsi sebaiknya diintegrasikan sebagai mata kuliah wajib di semua program studi. Tujuannya untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa mendapatkan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai integritas dan cara mencegah korupsi sejak awal perkuliahan. Yang kedua, dukungan sumber daya. Pemerintah dan lembaga terkait perlu menyediakan sumber daya yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pendidikan anti korupsi. Tujuannya untuk memastikan keberlanjutan program pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Selanjutnya, yang ketiga ada partisipasi aktif mahasiswa. Siswa diharapkan aktif terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan anti korupsi seperti seminar, workshop, webinar, atau kampanye anti korupsi. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen mahasiswa dalam memberantas korupsi di masyarakat. Sekian presentasi saya. Ada yang ditanya? Coba Mas ke depan Mas. Menarik. Ini lagi ngeritik saya atau? Enggak, Pak. Ini emang saya lihat pendidikan anti korupsi ini juga katanya atau mata kuliahnya juga pada belum wajib itu, Pak. Jadi Oh. cara juga mencegah korupsi di kalangan anak remaja ya pastinya dalam perguruan tinggi harus ada pendidikan anti korupsi yang wajib itu. Berarti kamu setuju adanya mata kuliah ini? Iya, Pak. Mantap. Ini ngomong-ngomong, Zoom-nya kok ada remaining meeting time ya? Ada yang tahu nggak ini? Dari kemarin emang begini ya, Pak? Sebelum-sebelumnya? Ini tinggal 4. Ah, Kenapa? ini di Gimana, Pak? Zoom-nya ada remaining meeting time. Karena Tinggal 4 menit mungkin lagi. udah nggak pakai itu. Bapak pakai akun apa, Pak? Ini Kok Bapak pakai akun apa? Ini kan dari oh iya, kampus. ini yang punya Zoom-nya ya. Coba, Lupa kali, Pak. Bang Soleh, lagi dicek dulu, Pak. Bang Soleh lagi OTW, Pak. Nah, Belum ini dibayar ini. remaining meeting time. ID-nya mungkin ini ya. ID ininya apa? Bentar. Tapi masih bisa. Tinggal 4 menit lagi. Nih, upgrade now. Masih. Ini nih. Ini yang ini nih, upgrade now. Masa sih? Ini bentar lagi nih mati nih. Aduh. Nah, kan. Aduh loh. Guys. Ocean maghrib nang ndi kuwi? Ntar lanjut. Nah, Ntar dulu. Anti korupsi. Saya record sendiri dulu. Oke, terima kasih Mas. Tadi siapa? Adit. Kamsya. Ya, Pak. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Feedback.
terkait tadi pendidikan anti korupsi. Nah, udah di ini Mas. Stop share. Baik, Pak. Wih, tambah banyak nih. Ada siapa yang baru datang? Siapa nih yang baru datang? Erlan, Pak. Erlan TI. Erlan IF ya. Erlan mau ini presentasi Lan. Iya, Pak. Iya, iya, Pak. Yois, silakan. Kista ini enggak ada Kista ya? Kista. Berarti ini sendiri. Bisa aku sekarang lagi masuk lagi. Iya masalahnya. Nanti kalau teman-teman kalau ini mati teman-teman masuk lagi ya.